Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tarbiyah. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini mendapat keberkahan dan kita bisa memahami materi dengan mudah. Berdoa dimulai. Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidni ilman warsukani fahman. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kalimat thayyibah. Nah, apa sih ustazah kalimat thayyibah itu? Oke, kalimat thayyibah adalah perkataan yang baik atau kalimat yang bagus untuk diucapkan dalam agama Islam. Ustazah yakin kalian sudah sering kali mengucapkan perkataan-perkataan ini. Hanya saja mungkin kalian belum memahami kalau kalimat-kalimat yang biasa kalian ucapkan itulah yang dimaksud dengan kalimat thayyibah. Oke, sekarang kita akan membahas apa saja sih kalimat thayyibah itu ustazah, yang mana saja. Oke, macam-macam kalimat thayyibah. Yang pertama, ta'awuz. Ustazah yakin kalian sudah hafal semua. Kita lafalkan sama-sama ya. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, bacaan ta'awuz ini biasanya kita ucapkan ketika hendak mengaji atau ketika membaca Al-Qur'an. Oke, yang kedua adalah basmalah. Ustazah yakin kalimat ini pasti dalam satu hari kalian ucapkan. Bahkan mungkin bisa berkali-kali kalian ucapkan. Nah, sekarang kita ulang sama-sama mengucapkan kembali ya. Wahid Isnain Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, kalimat basmalah ini biasa kita ucapkan ketika ketika hendak makan atau ketika hendak bepergian naik kendaraan, baik itu naik mobil, naik motor, atau kendaraan yang lainnya. Nah, bacaan basmalah ini diucapkan ketika kita hendak melakukan kegiatan yang positif atau kegiatan yang baik. Kemudian yang ketiga adalah syahadatain. Seperti apa sih bunyinya? Oke, lafalnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalimat syahadatain ini biasanya kita ucapkan ketika kita lagi sholat ya, ketika sedang tahiyat, baik itu di tahiyat awal maupun di tahiyat akhir. Nah, biasa juga ketika orang ingin masuk Islam, misalnya ada keluarganya atau temannya yang dulunya dia agamanya bukan Islam, tapi karena dia belajar, kemudian tertarik untuk memeluk agama Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu ya. Jadi, syahadatain merupakan pintu masuk ke dalam agama Islam. Kemudian yang keempat ada Masya Allah. Artinya, Allah Maha berkehendak. Nah, biasanya kita ucapkan ketika melihat sesuatu yang indah, menakjubkan, bagus, dan cantik. Yang seperti apa? Nah, misalnya ketika melihat pemandangan yang bagus, misalnya melihat gunung, bunga-bunga yang cantik, atau ketika lagi di pantai,
atau ketika melihat ikan-ikan yang lucu-lucu berwarna-warni ya, kita ucapkan Masya Allah. Kemudian yang kelima adalah Subhanallah. Nah, artinya adalah Allah Maha Suci. Ini biasa kita ucapkan ketika melihat saudara kita atau ada adik kita, dia mandinya sambil bermain, lantainya basah semua ya, kita ucapkan Subhanallah, mandinya yang baik ya. Atau ketika ada temannya ketika lagi mengaji dia bermain-main, kita ucapkan Subhanallah, ayo mengajinya yang benar. Nah, itulah tadi macam-macam kalimat thayyibah. Namun bukan hanya itu saja. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya karena masih banyak kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini ada bingkai, kemudian bingkainya dihiasi. Nah, itu karena agar kita senantiasa menghiasi lisan kita dengan kata-kata yang baik atau yang biasa dikenal dengan kalimat thayyibah. Karena barang siapa yang menjaga lisannya, maka insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, hadis nomor 6474. Ya, sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran hari ini, Ustazah akan kasih amanah. Ya, amanahnya adalah menulis kalimat thayyibah yang sudah kalian ucapkan hari ini serta waktu pengucapannya. Misalnya, bismillah ketika hendak mengerjakan worksheet. Oke, sampai di sini paham ya apa itu kalimat thayyibah, kemudian paham juga tugasnya apa? Ya, kalian bebas menuliskan sebanyak-banyaknya kalimat thayyibah yang sudah kalian ucapkan hari ini. Kalian tulis di buku tarbiyahnya, di buku tulisnya ya, buku tulis tarbiyah, kemudian difoto, dikirim ke Ustazah melalui wali kelasnya. Ustazah tunggu sampai jam 5 ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.